Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewi Miftahul Jannah. Balik lagi kita bahas tentang apresiasi puisi. Hari ini aku mau menganalisis gurindam milik teman aku, yaitu Sri Wahyuni. Sebelumnya kita mau tahu dulu ya tentang seluk-beluk gurindam itu apa gitu ya. Jadi, gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Contohnya, jika kamu ingin ingat selamat dunia dan akhirat, maka bersegeralah bertaubat sebelum ajal menjemput. Nah, jadi kan rimanya AA dan dia itu ada syarat dan juga akibatnya. Lalu kita masuk dari menurut Raja Ali Haji tahun 1989. Nah, menurut Raja Ali Haji, gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu yang terdiri dari 2 baris yang berpasangan, bersajak atau berrima, dan memberikan ide yang lengkap atau sempurna dalam pasangannya. Dalam keadaan yang demikian, baris pertamanya dapat dianggap sebagai syarat atau protasis dan baris kedua sebagai jawab atau apodosis. Nah, ciri khas karya sastra Melayu klasik gurindam ini apa? Yang pertama adalah terdiri dari 2 baris. Ciri khusus karya sastra gurindam adalah struktur naskahnya. Naskah pada gurindam terdiri dari 2 baris saja, tidak lebih dari 2 baris. Kekhususan inilah yang membedakan gurindam dengan puisi baru yang lebih dari 2 baris. Yang kedua, strukturnya pernyataan dilanjut konsekuensi. Ciri yang lebih ketara dan lebih dalam lagi adalah pada struktur teks gurindam. Pada struktur gurindam dibangun dari 2 konsep. Konsep pertama, gurindam mengandung pernyataan entah sebuah peristiwa, kasus, dan sebagainya. Contohnya pada 1 baris pertama gurindam ini. Ilmu jangan hanya dihafalkan. Lihatlah konsep baris pertama gurindam tersebut memiliki konsep pernyataan atas sebuah kasus. Kasus di mana banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sang pembuat ingin merekam orang-orang yang hanya memiliki ilmu saja tanpa adanya pengamalan. Lalu dilanjutkan dengan konsekuensinya di baris kedua, namun juga harus diamalkan. Yang ketiga, bunyi akhir kalimat senada. Karya sastra gurindam, seperti yang sudah dijelaskan di atas, memiliki ciri selanjutnya yang khas. Bunyi konsonan teks gurindam sama. Artinya, ketika bunyi konsonan A pada baris pertama, maka demikian juga dengan baris kedua. Rima yang ada pada gurindam selalu berakhiran AA, atau BB, atau CC, DD, dan sebagainya. Jika tidak begitu, berarti bukan termasuk dalam kategori karya sastra Melayu gurindam. Yang keempat adalah petuah bijak. Salah satu ciri khusus yang paling mendalam dari gurindam adalah mengandung ajaran hidup, nasihat bijak kepada sesama manusia agar melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Berbeda dengan karya sastra puisi baru yang bisa bertemakan umum. Karya sastra gurindam hanya dapat ditemui berupa nasihat kehidupan yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama. Lalu ciri khusus yang terakhir yaitu setiap baris dibatasi. Uniknya,
karya sastra puisi lama yang satu ini adalah setiap baris hanya terdiri dari 2 hingga 6 kata saja. Inilah singkatnya kata menjadikan alasan bahwa Gurindam dikategorikan karya sastra yang mengandung ajaran hidup yang luhur. Walau begitu, ada juga Gurindam yang bertemakan umum. Lalu ada pula jenis gurindam. Yang pertama, gurindam berkait. Gurindam jenis pertama ini memiliki teks terkait antara baris 1 dan 2. Begitupun dengan baris selanjutnya terus berkaitan. Yang kedua ada gurindam berangkai. Berbeda dengan gurindam berkait. Gurindam ini memiliki kata yang sama pada setiap 2 baris. Jadi selain bunyi konsonan sama, kata awal juga memiliki kesamaan. Lalu masuk ke fungsi gurindam. Fungsi gurindam yang pertama yaitu mendidik jiwa. Keaslian sebuah karya sastra yang dibarengi penghayatan hidup secara otomatis akan mendidik jiwa, baik si pembuatnya maupun pembacanya. Gurindam yang sebagian besar berupa petuah agama dapat berfungsi untuk mendidik sisi kejiwaan manusia. Yang kedua yaitu menghibur manusia. Sebagai karya rekaan manusia, selain berfungsi untuk mendidik jiwa manusia lebih baik lagi, gurindam bisa berfungsi untuk menghibur juga loh. Tema-tema gurindam yang berlatar kasmaran biasanya sangat menghibur pembaca, sebab dari sana dilihatkan bagaimana lebay dan konyolnya orang yang sedang jatuh cinta. Yang ketiga, merekam kondisi sosial masyarakat. Kreativitas penulis gurindam yang dapat merekam kondisi sosial masyarakat menjadikan karya sastra puisi lama ini berfungsi untuk mengamati kondisi sosial budaya masyarakat. Gurindam mampu merekam segala kejadian dalam beberapa kalimat pendek. Yang keempat, menyampaikan dakwah agama. Adanya karya sastra gurindam akhirnya memudahkan para dai menyebarkan ajaran-ajaran agama. Agama manapun yang tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan senantiasa menghindari keburukan. Bahkan, banyak karya sastra gurindam yang mengandung nilai-nilai ajaran luhur agama Islam dan budaya bangsa. Sebab gurindam sendion dari budaya Melayu yang memiliki kedekatan dengan agama. Di sini aku akan menganalisis gurindam milik teman saya. Yang pertama gurindam pertama, jika berilmu janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Di sini bait pertama adalah sebagai syarat dan kedua adalah jawabnya. Syaratnya, jika berilmu janganlah angkuh, karena nanti akan terjatuh. Di sini artinya jika memiliki ilmu, sebaiknya jangan angkuh dan sombong. Bisa saja itu akan mencelakakan diri sendiri. Lalu yang gurindam kedua, ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Nah, jika sedang belajar, misalnya sedang lelah, kita tuh harus lebih tekun dan juga lebih sabar. Karena dari situlah belajar kita akan lebih semangat. Lalu gurindam ketiga, belajar untuk raih faedah bukan sekedar raih ijazah. Jadi saat kita belajar, kita harus ingat bahwa kita belajar untuk mencari ilmu dan mencari faedahnya, bukan hanya sekedar lulus dari sekolah dan mendapatkan ijazah. Baik, itulah analisis gurindam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.